Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Saat sore hari ini kita akan memulai pelayanan doa. Arahkan hati kepada Tuhan. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda yang butuh mujizat Tuhan, Anda yang butuh jawaban Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita berdoa, pegang jantung Anda dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu untuk saat dan waktu ini. Demikian hamba-Mu memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Allah, Khalik langit dan bumi, Tuhan Allah seruas sekalian alam, Allah yang ajaib, Tuhan yang heran, yang mengerjakan segala sesuatu menurut rencana dan kehendak-Mu. Demikian atas hidup-kehidupan setiap kami. Saat ini hamba-Mu masuk pada pelayanan doa. Engkau jamah secara khusus mereka yang butuh pertolongan, mereka yang mengikuti siaran ini. Engkau jamah dan tolong jawab mereka Tuhan. Demikian mohon belas kasihan dan kemurahan hati-Mu. Dan saat ini hamba-Mu meminta Engkau kuduskan kami, layakkan kami, dan segala kuasa yang berbeda hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau urapi juga setiap peralatan yang ada dan setiap kami di studio. Engkau berkati. Demikian hamba-Mu memohon belas kasihan-Mu, mengembalikan hormat, berjanji mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah, dan membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Penonton sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang diberi judul Yesus terangkat ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, inti dari firman ini adalah saksi Tuhan harus berkuasa, harus memiliki kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun atas dia, hinggap atas dia, maka dia akan menerima kuasa dan menjadi saksi Tuhan, melebar sampai ke seluruh ujung bumi. Nah, ini mengenai saksi Tuhan adalah orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kemampuan supranatural. Misalnya rasul-rasul dari Tuhan Yesus itu yang kita baca dalam Alkitab, di dalam Injil, terutama dalam Kisah Para Rasul, mereka melakukan aksi. Mereka menunjukkan sebuah militansi Kristus, militansi Kristen yang sejati, yaitu perbuatan-perbuatan yang ajaib dan heran yang berasal dari Tuhan. Petrus hanya jalan, bayangannya yang kena kepada orang sakit, orang sembuh. Paulus, maksud saya Rasul Paulus, ketika dia tidak ada di tempat, mereka cari pakaian yang pernah dipakai oleh Rasul, dan mereka taruhkan kepada orang yang sakit dan orang itu sembuh. Banyak sekali perbuatan yang ditunjukkan oleh para rasul yang berasal dari Tuhan. Artinya di belakang itu adalah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang mengerjakan lewat mereka mujizat dan keajaiban. Jadi ini, saksi Tuhan itu harus memiliki kuasa. Tanpa kuasa, orang tidak boleh menjadi saksi Tuhan. Ini masalahnya. Saya pernah dengar sebuah cerita di Jawa sana. Ada sejumlah mahasiswa itu yang bersaksi tentang Tuhan. Mereka pergi dan bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa kepada orang-orang di jalan-jalan. Dan orang-orang itu langsung main tendang mereka itu, main pukul mereka itu masing-masing, dan mereka kemudian lari. Bukan begitu saksi Tuhan. Saksi Tuhan yang handal seperti rasul-rasul, itu juga mereka membangkitkan orang mati. Itu jadi heboh. Dan semua orang harus mencari sumber atau biang kuasa itu yang adalah Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan yang harus dimuliakan. Kalau tanpa kuasa, Injil itu tidak dapat diberitakan. Kenapa? Tidak berdaya alias lemah, sekedar kata-kata. Saya pernah melakukan yang seperti ini
ketika saya belum bertobat 26 tahun yang lalu, sebelum 26 tahun yang lalu, sekitar 30 tahun yang lalu atau lebih, saya juga pembicara. Saya menguasai banyak ilmu, terutama filsafat, budaya, dan saya menerjemahkan sesuai dengan isi Alkitab. Kemudian sekarang setelah saya bertobat, saya jadi malu. Ini salah. Oh Tuhan, ampunkan saya. Saya telah berbicara tentang Engkau Tuhan. Sebenarnya saya tidak punya apa-apa, cuma kata-kata saya. Mereka memuji saya, teman-teman memuji saya. Wah, bagus itu, firmannya bagus. Saya bilang, ampun Tuhan. Itu bukan firman dari Tuhan. Itu dari pikiran saya, dari ilmu-ilmu saya, dari ilmu filsafat saya. Saya bermain kata-kata. Saya minta ampun Tuhan, ini saya ini telah melakukan kesalahan. Berbicara atas nama Tuhan, tapi sebenarnya bukan firman Tuhan. Itu saya bermain kata-kata sedemikian rupa untuk membahas firman Tuhan. Nah ini masalahnya. Jadi setelah saya bertobat, saya mulai belajar bagaimana memberitakan firman Tuhan. Saya pernah di Bandung sana, itu ada orang dari seberang, dari saudara kita dari Muslim. Saya hanya lihat saja orang itu saya lihat. Saya sementara di rumah makan, tiba-tiba ada sekitar 3 orang bersuara. Saya bilang sama teman saya, orang Bandung waktu itu namanya Fani. Saya bilang coba yang sana itu, yang sementara bicara. Dia tunjuk-tunjuk, dia bilang, oh itu namanya. Yang mana? Dia tanya, Kak yang mana itu Kak Lefran? Yang saya tunggu-tunggu. Ini dia yang berbicara. Kenapa dia? Bilang dia sakit jantung. Kalau dia mau, saya akan mendoakan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, masa dia sakit jantung? Kan Fani ini ragu-ragu. Saya bilang, pergi saja, katakan saja seperti itu, dia sakit jantung. Dan setelah sampai, ternyata bapak itu namanya Peter. Dia setelah ditanya, siapa bilang saya sakit jantung? Nah, ini si Fani bilang, cerita Fani setelah itu. Saya bilang sama dia, Kak Lefran, Bapak sakit jantung ya? Dia langsung saya dengar suaranya dari jarak jauh, itu cukup jauh, 4 meter atau lebih. Siapa bilang saya sakit jantung? Takut juga Fani ini. Yang di sana, dia tunjuk saya. Bapak yang di sana. Oh ya? Dia cepat mendekat, saya boleh ke situ? Dia tanya sama Fani, saya bilang, oh ya, kemari saja. Pak, kok tahu saya sakit jantung? Kan saya tidak bilang sama siapa-siapa sakit jantung. Cuma istri saya di rumah yang tahu saya sakit jantung. Dan dokter yang memeriksa saya yang tahu saya sakit jantung. Kenapa Bapak bisa tahu? Saya bilang itu tidak penting. Yang memberitahu itu Isa Al-Masih bahwa Anda sakit jantung. Kalau Anda mau, ikut saya ke hotel dan kita berdoa. Oh ya boleh, saya mau. Setelah itu dia didoakan dan orangnya langsung muntah-muntah karena memang selain jantung dia ada roh yang lain. Kemudian dia memuliakan Tuhan Yesus. Saya bilang Isa Al-Masih, dia langsung bilang Tuhan Yesus ya. Saya percaya Tuhan Yesus. Nah ini, kenapa? Karena saya menginjil dengan kuasa. Dengan kuasa Tuhan saya mempergunakan apa yang Tuhan karuniakan kepada saya sedemikian rupa. Di Jakarta, seorang sopir mobil itu, dia memang sopir hotel yang saya nginap di hotel itu. Saya bilang teman saya Dani itu booking saja kalau ada di hotel ini ada kendaraan untuk antar ke airport, booking saja. Dia bilang oh ya ada. Saya keluar dari hotel jam 9 pagi, kemudian di jalan ya karena teman saya ini suka sekali nelpon, dia sementara ngomong dengan orang, saya dengan supir, karena saya yang paling depan, pas di sebelah supir. Saya tanya umurnya berapa, 80 tahun, 81 atau 82 tahun, dia bilang. Saya terkejut, masih kuat ya? Dia bilang, ya terpaksa kalau enggak kerja itu enggak dapat nafkah. Istri saya, anak-anak saya mau makan apa? Di rumah juga ada cucu-cucu saya harus bekerja. Saya bilang, ya luar biasa Bapak ini ya. Tapi saya boleh bilang, dibilang mau bilang apa Pak? Saya mau bilang Bapak ini juga sakit jantung. Terkejut dia. Mobil hampir direm, dia langsung pelankan mobil. Dia bilang, kok Bapak tahu saya sakit jantung? Iya, saya tahu aja.
Dia bilang, iya memang betul, sudah sekian tahun saya begini, sakit jantung. Jantung berdebar-debar nggak karuan. Memang saya sudah periksa, memang saya sakit jantung, Pak. Oh ya? Ya jalan kita ngomong-ngomong, kemudian saya bilang, juga Bapak ini sakit paru-paru. Dia bilang, astaga. Dia bilang, astagfirullah. Dia bilang, astagfirullah. Saya bilang, kenapa? Wah, saya memang paru-paru saya bermasalah, Pak. Saya nggak bisa cium asap, itu langsung batuk-batuk. Alergi. Paru-paru saya, kata dokter, memang bermasalah. Saya bilang, Bapak mau sembuh? Oh, saya mau dong. Sudah, kami terlibat pembicaraan. Saya tidak panggil dia, mari kita berdoa. Tidak. Sambil dia jalan itu saya lepaskan energinya, kuasanya saya lepaskan. Saya lepaskan, kemudian saya tanya jantungnya gimana. Wah, sudah detaknya sudah normal nih, Pak. Sambil jalan, kemudian saya tanya, paru-parunya gimana? Dia bilang, sudah bagus ini. Bapak yang di belakang itu kan lagi ngerokok ya. Saya ini cium asap tidak apa-apa. Biasanya saya kumat, langsung batuk-batuk. Oh ya? Saya bilang, oh ya. Kemudian terlibat percakapan, dia bilang, Bapak ini orang pintar ya? Bukan, saya tidak pintar. Yang pintar itu guru saya. Siapa guru Anda? Guru Bapak itu siapa? Guru saya Isa Al-Masih. Wah, dia langsung bilang, luar biasa Isa Al-Masih itu ya. Luar biasa, Bapak muridnya saja sudah seperti ini. Bagaimana Isa Al-Masih itu? Saya mau belajar dong ini. Turun di bandara, dia kasih tangan saya, dia selamat. Sampai 4 kali dia bolak-balik kasih selamat. Ini Injil harus diberitakan dengan kuasa. Bukan dengan kata-kata kosong. Bukan dengan kata-kata yang tidak berguna. Anda boleh mengatakan, Yesus Tuhan dan luar biasa. Tapi faktanya Anda bagaimana? Ini masalahnya. Di dalam Injil ditulis, misalnya dalam Markus pasal 16, coba dibuka ayat 17-18, tolong dibaca. Ya, Markus 16 ayat 16, 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang percaya 17-18 saja. 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Iya, ini masalahnya. Kalau Anda percaya Anda dapat melakukan apa yang saya lakukan, bahkan mungkin lebih dari itu. Tuhan berharap lebih kepada Anda. Sebagaimana Tuhan berharap lebih kepada saya, Dia berharap lebih kepada Anda untuk memuliakan Dia. Artinya kuasa Tuhan itu yang bekerja dalam pelayanan dan penginjilan kita, itu untuk mendukung orang itu mencapai tingkat keselamatan yang diharapkan Tuhan. Untuk mendukung sebuah titik di mana orang itu diselamatkan Tuhan, diproses diselamatkan Tuhan. Ada seorang bapak di tempat di wilayah ini, di Nazaret, di Minahasa Tenggara. Di jauh di pedalaman itu Nazaret itu, tempat itu disebut Nazaret. Karena tempatnya itu waktu itu sulit sekali mencapai tempat itu. Seorang bapak, dia itu di radio saya ingat di radio Trifana, Langoan, dia telepon, dia bilang istri saya sakit. Saya doakan istrinya sembuh. Kemudian 2 minggu depan dia telepon, anak saya sakit. Saya berdoa sembuh. Terakhir dia bilang begini, saya sakit, saya doakan sembuh. Dia apa yang terjadi? Orang ini kalau lihat pendetanya itu datang, langsung dia lari. Kalau tidak sempat lari dalam rumah, dia loncat jendela. Dan dia tidak lagi masuk gereja walaupun dia orang Kristen. Dia tidak ikut persekutuan Kristen, sudah tidak ada lagi. Tetapi setelah dia menerima mujizat itu, dia telepon saya, pendeta, saya bertobat. Sekarang saya itu, tadi, kan hari Minggu sore itu kan, tadi saya sudah masuk gereja. Sudah lama mereka semua lihat saya, lihat wajah saya, lihat pakaian saya, mereka dari atas sampai ke bawah lihat saya. Karena saya sudah lama tidak masuk gereja. Dan ada kombapa katanya, kombapa, dia bilang saya sudah masuk kombapa. Saya sudah masuk ibadah. Dan saya percaya ternyata Tuhan itu maha kuasa. Saya tidak boleh memandang sepele dan memandang remeh. Selama ini saya pikir semua ini perkataannya ya. Saya pikir semuanya ini cuma kata-kata belaka saja.
Ternyata kuasa Tuhan itu nyata. Saya sudah lihat istri saya sembuh, anak saya sembuh, dan saya sembuh. Penonton sekalian, sekali lagi, Injil harus diberitakan dengan kuasa. Dahulu Tuhan datang kepada saya, roh Tuhan maksud saya, roh Tuhan Yesus datang kepada saya, dia memegang jempol kaki kiri saya. Dan begini perkataannya, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Sejak saat itu saya berdoa sangat lama dan panjang. Pernah saya berdoa belasan jam dalam sehari, 9 jam. Sekurang-kurangnya 9-10 jam setiap hari waktu itu. Kenapa? Karena ada kuasa Kristus di dalam diri saya yang dialirkannya lewat jempol kaki kiri saya. Tuhan mengalirkan kuasa itu. Dan ketika saya berdoa waktu itu, saya ingat, saya berdoa orang yang mandul, setiap dia hamil keguguran karena ternyata dia ada virus toksoplasma. Saya berdoa, langsung dia kestrum seluruh rahimnya. Dan kemudian, beberapa saat kemudian dia mendapatkan anak. Sekarang sudah beberapa orang. Nah, kuasa Tuhan. Jadi kalau Tuhan perlu Anda untuk memberitakan Injil dengan cara apapun juga, Anda bisa seorang pekerja, Anda bisa petani, Anda mungkin bisa nelayan, Anda mungkin guru, Anda mungkin pegawai negeri sipil, pegawai honor, atau apapun juga. Kalau Tuhan ingin Anda memberitakan Injil dan memuliakan Dia, nanti kalau Anda berhubungan, Dia akan katakan kepada saya tahu kepada guru saya, dan saya baca yang lain-lain juga, ternyata sama. Tuhan datang kepada mereka untuk berbicara perkara itu. Jadi Tuhan kita hidup. Sampai hari ini, faktanya dia hidup. Dia tidak pernah mati. Dia maha kuasa. Dia Tuhan yang maha kuasa. Masalahnya, kenapa kekristenan kita itu seperti kehilangan tajinya? Kalau ayam itu kehilangan taji, kehilangan bisanya. Kenapa? Kekristenan kita hanya jadi kata-kata belaka. Ini tidak boleh. Anda harus bangkit. Anda harus bangkit. Sebentar saya akan berdoa. Saya minta agar api Tuhan itu turun, menjamah Anda dan membangkitkan Anda, sehingga Anda bisa menjadi saksi Tuhan dengan kuasa Tuhan. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Nah, ini firman Tuhan. Saya kira Anda mengerti, menjadi saksi harus berkuasa. Saksi Tuhan harus memiliki kuasa, bukan sekedar kata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, dan kami membuka layanan telepon via WhatsApp lewat nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor 0812-8855-9499. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi, atau bisa juga lewat via Messenger. Ya, Anda yang percaya Tuhan, yang menginginkan Tuhan juga menyatakan dirinya ke roh Tuhan itu menyatakan diri kepada Anda, dan Anda bisa dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Sekarang angkat tangan kanan Anda, saya mau berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk kekasih-kekasih-Mu ini yang mengangkat tangan kanannya. Api Tuhan turun atas mereka saat ini. Api Roh Kudus turun saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Turun menjamah tapak tangan kanan masuk ke seluruh tubuh mereka saat ini. Api Tuhan membakar segala kelemahan manusia, kelemahan rohani, bahkan membakar dosa-dosa dalam diri mereka, dan membakar penyakit mereka, membakar segala kuasa jahat dalam diri mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Asanaya lakayada, ayahiminata sandabaya, engkau jama api Tuhan turun atas kekasih-kekasih-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Membakar mereka, agar mereka juga dapat dipakai Tuhan, mengalami Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan, di dalam roh-Mu, dan juga dapat melakukan pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan membakar mereka, yang suam-suam kuku, engkau bakar dan membuat bangkit mereka dalam roh dan dalam pekerjaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor 0812-8855-9499. Kami masih menunggu Bapak, Ibu, saudara-saudari
untuk menghubungi atau menelepon langsung di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Pastor Devanta Kumansang, bagaimana dengan saat sekarang ini kita lihat bahwa banyak orang-orang yang mengaku pendoa sehingga mereka mendoakan orang banyak, padahal ada sesuatu yang masih tanda tanya dengan orang tersebut karena sekarang menjamur di media sosial. Ya, ini Ibu Debbie juga pernah alami yang seperti itu, saya tahu kan. Ibu Debbie pernah alami, maksud saya begini, maksudnya ada kan orang suka coba. Minggu kemarin saya ingat itu namanya Kristi. Di mereka datang kepada seorang pendoa dan pendoa itu mengatakan suaminya itu pegang ilmu hitam. Kan jadi kacau. Mereka datang ke saya bilang, enggak ada ini ilmu hitam. Kalau kamu punya ilmu hitam, dari tadi kamu saya belum pegang juga, waktu saya mendekat itu sudah jatuh. Ya, jadi itu penting sekali loh, untuk memeriksa orang. Jangan ikut-ikutan, jangan latah. Saya mengenal dan saya tahu ada orang-orang tertentu ikut seseorang. Katanya dia punya kuasa yang hebat yang dari Tuhan. Padahal misalnya dia melakukan praktik tenung. Misalnya, dia menjadi medium dan dia bisa panggil roh arwah, roh orang mati dan juga roh jahat masuk ke dalam dirinya dan dia berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar dia. Misalnya dia katakan, kamu sakitnya begini, orang ini yang bikin. Lantas orang itu dia tarik, padahal itu roh jahat, dia tarik masuk ke dalam diri dan dia bicara. Mengaju perkataan-perkataan orang itu. Nah ini kan tukang tenung, medium, bukan hamba Tuhan, bukan seperti itu. Kalau hamba Tuhan itu lihat saja di dalam Alkitab itu, baik para nabi dan para rasul itu, bagaimana sebenarnya hamba Tuhan. Ini masalahnya, banyak orang tidak mengerti apa yang dari Tuhan dan tidak, sehingga mereka ikutin, bahkan penatua ikut, bahkan lebih konyol pendeta ikut, pendeta dari gereja-gereja tertentu. Saya tidak menuduh, tidak. Maksudnya kasihan. Ini masalahnya karena tidak ada pengajaran yang benar tentang pekerjaan roh. Bedakan roh. Bedakan roh. Masa orang seperti misalnya Samuel di Endor, seorang petenung atau penyihir, itu panggil arwah orang mati. Dia kerjanya panggil arwah orang mati, itu Saul itu pergi ke dia. Mau panggil arwah Samuel untuk berbicara. Ini kan tukang tenung. Begitu mereka menjadi medium. Dan seperti itu saya juga pernah melepas seorang yang namanya Ibu Lisa. Kenapa? Dia seorang pendeta tumpang tangan. Dan pendeta itu membuat dia menjadi medium. Ah, ini masalahnya. Jadi hati-hati, karena jangan hidup Anda dinajiskan. Hidup Anda dinajiskan. Saya juga tahu ada persekutuan tertentu. Maafkan saya bicara apa adanya. Misalnya saya kasih contoh, persekutuan itu ada suami istri. Yang satu pegawai golongan 3B, yang satu pegawai golongan 3C. Miskinnya bukan main. Rumahnya atapnya bocor-bocor. Kenapa jadi begitu? Karena terjadi penajisan rohani. Kata-kata yang tidak dari Tuhan, dia bilang, Tuhan bilang saya begini, kamu harus begini, tunggu dulu, periksa semua roh, termasuk perkataan saya kepada Anda. Periksa dan amati, teliti dengan baik. Teliti dengan baik, jangan periksa dengan hati Anda. Hati tidak pernah berbohong. Hati nurani Anda tidak pernah berbohong. Hati nurani kita tidak pernah berbohong. Periksa baik-baik. Jangan Anda mengalami penajisan rohani. Karena ada banyak juga yang seperti itu. Banyak juga seperti itu, termasuk, ini termasuk ada orang-orang di sekitar saya dekat itu mengalami hal itu dan kemudian saya harus lepaskan mereka. Kasihan dari penajisan rohani. Ada pendeta juga dari gereja aliran seperti itu, kena penajisan rohani. Sakit tidak berhenti, kemudian sakitnya itu mau sisir rambut saja tidak bisa. Sakit sekali rambutnya. Kena angin saja sakit seluruh badannya. Periksa dokter, tidak ada sakit. Tidak ada sakit, tapi kemudian ternyata ya saya dan guru saya, waktu itu saya masih asisten langsung dari guru saya, dia bilang, ini penajisan rohani, kamu buka, saya berdoa. Dan hamba Tuhan ini dilepaskan, pendeta ini dilepaskan. Sekarang sudah bertugas lagi di gerejanya sebagai pendeta ketua jemaat. Saya kira ini saja, hati-hati dengan pekerjaan roh, jangan sembarangan. Periksa segala sesuatu. Karena apa Tuhan bilang? Dari buahnya kamu mengenal pohon. Kalau pohonnya tidak benar,
buahnya kira-kira seperti apa. Pasti buahnya tidak baik alias busuk. Saya kira ini saja, Tuhan memberkati. Dari Eti Bani, Ibu Eti Bani meminta mohon didoakan lewat telepon tadi yang masuk, memohon supaya orang yang berhutang kepada dia untuk mengembalikan uang dari Ibu Eti Bani ini. Ya oke, Ibu Eti, memang saran saya lain kali hati-hati jangan kena penipuan. Karena di sekitar kita ini banyak penipu. Termasuk pendeta penipu juga ada banyak. Saya tahu, saya kenal. Kalau mau tanya saya bilang, si ini dia menipu, dia bilang begini padahal bukan. Kenyataan bukan seperti itu. Jadi Ibu Eti, angkat tangankan Anda, saya mau berdoa. Bapak Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasih-Mu Eti Bani dan tolong berkati ia agar ia dilepaskan dari litan orang-orang yang menipu ia, dan agar orang ini juga mengembalikan uang yang ditipu dari kekasih-Mu Eti. Berkati agar urusan ini selesai, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Berkati orang yang menipu itu, berkati penipu itu dengan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Arni Friska. Amin, amin, puji Tuhan. Selamat melayani Pak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Arni. Juga dari Ibu Jacqueline Gladys. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, amin Ibu Jacqueline. Terima kasih. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menelepon nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu penyakit yang ada di kulit, gatal-gatal atau alergi, penyakit jantung atau segala jenis penyakit yang ada di paru-paru, atau demam, sesak nafas, sakit kepala, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel PS Lefranta Kumansang. Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang ada di YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang butuh pertolongan doa dari Tuhan, Anda tidak usah ragu-ragu dan malu untuk masuk ke telepon WA atau juga ke Messenger. Itu silakan Anda hubungi. Anda hubungi langsung saat ini untuk didoakan apa masalah Anda, pergumulan Anda, agar juga saya bisa tahu persis penyakit Anda. Bisa tahu persis penyakit Anda, karena memang banyak juga penyakit-penyakit ini dari roh jahat. Celahnya adalah karakter orang, sifat tabiat. Orang pemarah itu rentan sekali kena serangan roh. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri rentan sekali kena serangan roh. Orang yang cara hidupnya tidak benar, wah gampang kena roh. Serangan roh jahat bisa kena sama dia. Nah, itu sebabnya perlu Anda periksa sakit penyakit Anda. Jangan Anda hanya kirim di kolom komentar. Kalau saya tidak mau sembunyi-sembunyi. Agar nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasa Tuhan atau juga tidak, itu harus jelas kan? Harus jelas. Tuhan harus dimuliakan atau tidak, itu juga harus jelas. Cuma yang pasti, Anda harus betul-betul percaya agar kuasa Tuhan bekerja dan menyelesaikan masalah Anda, menyelesaikan sakit penyakit Anda, dan mengeluarkan roh jahat dari tubuh Anda. Saya kira demikian, silakan. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor telepon WhatsApp di 081288559499. Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp tersebut dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Bapak Toutela.
Shalom Pak Pendeta, mohon doakan hubungan rumah tangga saya dan kesehatan keluarga saya. Terima kasih. Ya, kalau jenis ini memang boleh di kolom komentar. Kalau yang jenis begini masuk, boleh di kolom komentar. Nggak apa-apa, biar nggak telepon langsung. Ya, Bruto. Angkat tangan kanan. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu, tahu dan tolong. Berkati ia dengan damai sejahtera sukacita. Beri ia kesabaran dan ketenangan. Beri ia kesabaran dan ketenangan, tenang dan teduh dalam nama Yesus. Berkati hubungan mereka, suami dan juga istrinya, Engkau berkati dan tolong. Beri mereka roh yang tenang dan teduh. Lepaskan dari emosi yang tidak perlu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Ramiana Ina. Shalom Bapak Gembala, Bapak saya minta tolong doakan adik saya yang lagi sakit atas nama Agustina Bulu. Ya, sakit apa, Bu? Coba masuk saja sekarang di ini, Bu, di WhatsApp. Masuk saja. Saya juga mau tanya sakit apa ini. Ini lain kali tolong teknis ya. Misalnya sakit gigi, loh. Atau sakit mah, sakit ginjal, kan itu jelas. Misalnya gagal ginjal atau cancer, loh. Di mana? Itu harus jelas. Coba masuk saja, Bu, langsung di WhatsApp. Saya mau tunggu sekarang. Atau di Messenger, telepon saja sekarang, saya mau berdoa, adik Anda. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0812 8855 9499. Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit boleh langsung menghubungi nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah diberkati lewat pelayanan Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, Bapak Ibu saudara-saudari boleh memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, dan jika Bapak Ibu saudara-saudari ingin memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang atau mendonasi berpartisipasi lewat pelayanan Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor 081288559499. Ya, silakan Anda menghubungi lewat masuk dari layanan telepon WhatsApp. Ya. Shalom. Shalom. Shalom, Mas Purwo. Ya, sore. Mau minta dukungan doa saja untuk sembuhan dari segala sakit penyakit. Sakit apa? Sakit apa? Udah sebulan sakit, tapi belum sembuh, tambah lalu dapat panas dingin. Sampai sekarang belum sembuh. Ya, panas. Pegang dahinya dengan tangan kanan seperti ini, bro. Pegang dahinya dengan tangan kanan seperti ini. Tolong arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih dan sembuhkan ia. Suhu tubuh yang panas turun dan normal, stabil dalam nama Tuhan Yesus. Stabil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buat tubuhnya fit, sehat dan kuat, dan panas tubuh turun dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Suhu tubuh turun dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, gimana, bro? Ya, maka. Gimana? Ya, udah. Apa? Bagaimana Bapak? Halo? Ya Bapak, bagaimana? Sudah ringan? Ya. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bapak siapa namanya?
Bapak siapa? Ya, mohon maaf dengan ya. Oke. Halo malam Pastor. Ya. Sore, gimana? Pastor, saya ada problem dengan Siapa dengan siapa ini? Pastor doakan istri saya. Kenapa? Terus? Sakitnya apa itu? Apa bro yang dari London, Inggris? Halo? Apa yang mau Halo, saya Pastor. doakan? Halo? Ya, apa yang mau didoakan, bro? Ini Pastor umumnya saya. Iya, saya sendiri. Ah, gimana? Pastor, saya ada problem dengan saya punya istri. Oh ya, Ini istri saya ada masalah. Ini dia tutup semua, blok semua Facebook saya. Ini mau minta cerai saya, makanya saya Oke. sama Pastor. Bro Helder, saya berdoa, angkat tangan kanan ya. Angkat tangan kanan dan bayangkan Anda sedang memegang Ya. kepala istri Anda dengan tangan kanan. Bapa Surgawi dalam Iya, nama iya. Tuhan Yesus. Engkau jama istri dari kekasihmu Helder, engkau jama dan lembutkan hatinya dalam nama Yesus. Lembutkan hatinya segala energi yang berbeda yang bekerja pada istrinya, aku hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat segala kuasa yang berbeda di dalam nama Tuhan Yesus. Ya himinata sandabaya. Irayena lakayada wasahilaima sandanaya dasta korda alakum. Engkau jama dan buat hubungan mereka rujuk dan membaik. Segala kuasa yang berbeda aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bro Helder. Iya, Pastor. Oke, saya sudah doakan. Anda terima dengan iman. Iya, Tuhan memberkati Anda. terima kasih. Oke, Oke, terima kasih Pastor. Ya. Oke, terima kasih Pastor. sama-sama. Bye. Oke. Ya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu kolesterol, diabetes, tekanan darah tinggi, asam urat, asam lambung, atau yang bermasalah di gangguan pencernaan, atau sakit penyakit yang ada di kepala, di paru-paru, atau yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang dengan nama channel Lefranta Kemansang, atau juga bisa PSTT Lefranta Kemansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan masuk dari layanan telepon langsung. Ya, halo. Halo, ini dari sana Seraja. Ya, gimana? Mohon didoakan satunya Bapak, namanya Luther Sepak Palungan. Ya, sakit apa? Luther Sepak Palungan sakit lidah, kumam lidah, Apa? kanker lidah. Cancer lidah. Ya, Oke. ya Pak Pendeta. Buka mulutnya, keluarkan lidahnya. Pegang dengan salah satu jari tangan kanan. Atau 2 jari, boleh. Sudah? Ya, sudah siap Pak. Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jama kekasihmu Luther. Jama dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ia dari kanker lidah. Kanker di lidah keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kanker di lidah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kanker di lidah keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kanker di lidah keluar. Lidah bersih dari kanker. Mulai saat ini, kuasa Tuhan dan malaikat Tuhan bekerja mengeluarkan kanker sampai tuntas. Lidahnya bersih dari kanker dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Makasih Pak. Ya, terima dengan iman. Gimana? Ya, Kurang terdengar lagi nih Pak Pendeta.
Bagaimana? Ya, Ibu, bagaimana Ibu? Dia tak dengar tuli. Apa? Oh, bapaknya tuli tak bisa dengar. Iya. Pegang telinganya. Tutup dengan jari salah satu jari tangan kanan, baik Anda dan juga bapaknya Anda juga yang tuli. Tutup dengan jari tangan kanan bagian telinga Anda saat ini. Tutup. Ya sudah, terima dengan iman. Roh tuli keluar. Ya, sudah Pak. Roh tuli keluar dalam nama Yesus. Roh tuli keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh tuli keluar dalam nama Tuhan Yesus. Masalah di telinga normal kembali. Normal kembali. Normal kembali. Roh tuli keluar. Pendengaran normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Pendengaran normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Pendengaran normal 100% di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, halo, gimana? Sudah dengar? Ya, gimana? Sudah ada kesembuhan Pak Pendeta. Terima kasih. Sudah telinganya, sudah dengar? Ya. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi Pak. Ya? Sumur lidahnya lagi nih yang Apa? kanker lidah. Saya sudah minta. Ibu tidak dengar doa saya tadi? Saya minta Tuhan mengutus malaikatnya saat ini untuk mengoperasi lidahnya, mengeluarkan kanker. Kalau Anda punya iman, itu terjadi mulai detik ini. Tolong terima. Tolong terima. Kalau Anda punya iman, tolong terima. Bisa dengar? Ya, sudah. Oke, Tuhan berkati ya. Tolong, Pak. Ya, dan masuk lagi dari layanan telepon WhatsApp. Ya. Shalom, selamat sore. Ya. Dari mana? Ini dari Bapak. Bapak siapa? Minta tolong Ya. Apa yang mau didoakan? Patrick. Apa? Apa lagi? Panas dingin minta tahu. Oke. Pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan batuknya. Buka mulut. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus engkau jamah. Batuk berhenti, hawa dingin dan hawa jahat dalam tubuhnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Batuk berhenti, jamah. Tenggorokan, kerongkongan buat normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Pegang dahi Anda. Pegang dahi Anda dengan tangan kanan. Pegang dahi Anda dengan tangan kanan. Sudah? Sudah. Dalam nama Tuhan Yesus engkau jamah dahinya dan buat suhu tubuh normal. Suhu tubuh normal, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gimana Bro Freddy? Sudah, makasih ya Pak. Sudah? Berterima kasih kepada Tuhan, bukan kepada saya. Tolong buka ada doa demam, panas tinggi, batuk, itu tolong ikut itu. Demam, panas tinggi, batuk, itu ada doanya itu. Nanti Anda masuk saja di YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah diberkati lewat pelayanan Bapak Pendeta Leveranta Kumansang, Bapak Ibu saudara-saudari boleh memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Leveranta Kumansang. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudari ingin memberkati pelayanan Bapak Pendeta Leveranta Kumansang dengan mendonasi atau berpartisipasi lewat pelayanan dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi di nomor telepon sekaligus nomor WhatsApp di nomor 08128855 9499. Sekali lagi di nomor 08128855 9499. Ya, dengan siapa? Ibu Romiana Dari mana? dari NTT. Apa yang mau didoakan, Bu? Ini adik saya yang lagi sakit, Bapak. Ya, sakit apa? Ini sebelah kirinya kesukaan, Apa? baru bersakit sampai di kepala, Pak. Oke.
Yang pertama tadi apa? Sebelah kiri apa? Ini sebelah kiri yang tertikam, Pak. Tertikam. Ini apa? Bilangnya usus, Bu. Tapi ini masuk rumah sakit tidak ada penyakit. Oh ya sudah ngerti. Ngerti Ibu. Oke. Mana? Pegang dengan tangan kanan bagian itu. Bantu Ibu. Dia pegang dengan tangan, Ibu juga pegang dengan tangan kanan kan, dari kepala sampai di usus kan? Coba. Pegang dengan tangan kanan. Sudah? Tolong imani, saya tidak bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Pegang dengan tangan kanan saat ini dan terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di kepala, di badan kiri, termasuk di usus, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ringan, rasa sakit seperti tertikam, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Isanaya lakayada, engkau jama, sembuhkan saat ini, ringan dan normal. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Energi jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Energi jahat keluar daripadanya, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Energi jahat keluar. Api Tuhan membakar dan menyembuhkan, melepaskan ia. Saat ini tubuh kirinya normal 100% dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek bagaimana? Ini sudah mendingan, Pak. Tunggu, tanya yang bersangkutan bagaimana? Ya, halo? Iya, Pak. Gimana? Yang bersangkutan bilang masih di dada yang tertikam, Pak. Iya, dia bicara dong. Jangan Ibu yang bicara. Ini gimana ini, loh? Ada iman atau tidak? Coba mana dia? Kenapa dia gagu? Ibu, dia gagu? Tidak. Dia ada di kampung, Pak. Saya di Kupang. Oh ya, Ibu tidak bilang dari pertama tadi. Oke. Pegang. Artinya dia pegang sekarang bagian dadanya. Oke. Berarti Ibu telepon dia, pegang bagian dadanya dengan tangan kanan. Di dalam nama Tuhan engkau jamah dada yang sakit sembuh. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan. Roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Energi negatif keluar. Dadanya ringan dan seluruh tubuh kirinya ringan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal. Demikian terjadi. Ya, halo Bu, gimana? Coba tanya dia. Pak. Tanya dia. Iya, tunggu. Dengar mas terputus sama kamu. Halo? Ya, gimana Bu? Ini Pak. Ya, gimana sekarang? Ini anak sembahyang. Tergi hati. Nah, anak sembahyang. Ya, gimana? Ini tergi ketemu mulu. Ya, gimana? Ibu, gimana? Tina. Ya. Om sudah papa. Shalom, Papa. Shalom, gimana? Bagaimana perkembangannya, perutnya, dadanya, tubuh kirinya bagaimana sekarang? Iya, Kakak. Gimana? Ini kerut. Menurut dokter itu hari Bapak sih. Enggak, sekarang. Saya sudah berdoa. Sekarang bagaimana? Maksud saya sekarang bagaimana? Doa begini, tapi nak merasa begini. Ini belum bisa selesai Bapak. Sini sama sekarang karena udah dimulai dari termenit. Oke, kalau begitu begini saja. Sebentar saja di WA, masuk saja langsung di WA. Yang Anda alami itu roh jahat. Saya mau bilang, yang Anda alami itu roh jahat, bukan penyakit. Anda hubungi saja sebentar di WA, telepon selesai ini. Nanti juga sebentar ada live di YouTube, jam 7:30 di sini, 7:30 malam. Nah, sebentar Anda hubungi saya di WhatsApp saya. Terima kasih. Iya, Bapak.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan lupa sebentar ada siaran langsung lewat live streaming di YouTube di jam 19.30 WITA atau setengah 8 WITA di sini. Setengah 8 malam. Setengah 8 malam. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit apapun itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh mengikuti siaran langsung di YouTube sebentar jam setengah 8 malam. Ya. Berarti di sana itu, di timur itu, waktu Indonesia Timur, itu nanti kena jam setengah 9 malam. Yang di barat, Indonesia Barat itu kena jam setengah 7 malam. Jadi saya kira demikian. Saya akan menutup dalam doa. Ada lagi? Bagi Bapak Ibu yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menghubungi nomor WhatsApp di 081288559499. Sekali lagi di nomor 081288559499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi. Dan kita berjumpa lagi di hari Sabtu dan Minggu di minggu depan jam 17.00 WITA. Ya. Anda yang sakit, ada roh jahat dalam tubuh, Anda boleh pegang dengan tangan kanan saat ini. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda, dan imani kesembuhan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan turunkan apimu saat ini Tuhan, dan membuat sakit penyakit mereka hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan membuat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar dari tubuh mereka. Dan juga masalah-masalah penyakit, masalah-masalah kesehatan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda, terima kesembuhan Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, demikian terjadi. Anda yang bermasalah, angkat tangan Anda. Tuhan, Engkau jamah mereka yang bermasalah apapun juga, termasuk masalah finansial, keuangan, Engkau campur tangan dan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang butuh pekerjaan, Engkau Tuhan tolong agar mereka mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang butuh pertambahan rezeki, Engkau beri Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga jamah mereka yang berusaha-usaha apapun juga, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga yang bertani, yang nelayan, demikian juga yang buruh, yang tukang, mereka yang pegawai, ataupun pekerjaan apapun, Engkau berkati. Para pengusaha Engkau berkati, para kontraktor Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka dengan kemujuran, keberuntungan, dan rezeki dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah-masalah dalam keluarga antara suami istri, orang tua dan anak, Engkau damaikan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan tolong semua kekasih-Mu yang saat ini mengikuti doa ini, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dan menutup pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.